warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait organisasi bisnis. Sejak zaman purba, manusia sudah mengenal organisasi seperti pada saat manusia pertama menyusun tatanan kehidupan bersama. Meskipun belum mengenal pengorganisasian dan pembagian tugas secara jelas dan tegas. Peran organisasi saat ini cukup penting dalam segala aspek. Salah satu aspek penting organisasi yaitu dalam perusahaan. Perusahaan merupakan bentuk dari organisasi bisnis yang berkegiatan secara terus-menerus dan berorientasi pada laba atau keuntungan. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak video selanjutnya. Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ika Puspitasari dengan NIM 351-21075. Saya dari kelas 1D D3 Administrasi Bisnis. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait pengertian dari organisasi bisnis. Langsung saja, definisi dari organisasi bisnis dalam pernyataan ini ialah organisasi bisnis adalah kesatuan yuridis, hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencapai laba atau keuntungan. Nah, menurut saya sendiri, organisasi bisnis itu terdiri dari dua kata, yaitu organisasi dan bisnis. Organisasi saya artikan sebagai sebuah wadah yang menghimpun dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuannya. Sedangkan bisnis adalah kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam memproduksi barang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya organisasi bisnis itu adalah sebuah wadah yang menghimpun dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam kegiatan memproduksi barang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Tujuannya sendiri yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk organisasi bisnis. Langsung saja kita ke bentuk-bentuk organisasi bisnis. Bagi para pelaku usaha yang baru ingin merintis sebuah bisnis, maka penting bagi mereka untuk mengetahui dan membedakan dua jenis badan hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Nah, di sini ada dua jenis bentuk organisasi bisnis, yaitu yang pertama berbadan hukum. Usaha yang berbadan hukum itu memiliki ciri adanya pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Nah, adapun bentuk-bentuknya yaitu perseroan terbatas atau PT, kemudian koperasi, dan yang ketiga itu yayasan. Kemudian bentuk yang kedua yaitu bisnis yang tidak berbadan hukum. Bisnis yang tidak berbadan hukum memiliki ciri yaitu tidak memisahkan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemilik. Nah, di sini ada tiga bentuknya, yaitu yang pertama firma, kemudian yang kedua persekutuan komanditer atau CV, kemudian perusahaan perseorangan. Nah, terkait bentuk organisasi bisnis, yang pertama kita akan membahas terkait organisasi bisnis yang berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah, perseroan terbatas memiliki kelebihan dan kelemahan yang dapat dilihat pada layar. Yang pertama, kelebihan atau kebaikan dari perseroan terbatas yaitu relatif mudah mendapat tambahan modal. Kemudian tanggung jawab pemegang saham terbatas
kelangsungan perusahaan terjamin, dan yang terakhir pengelolaannya profesional. Adapun kelemahannya yaitu prosedur pendirian PT relatif sangat sulit. Yang kedua, rahasia perusahaan dapat diakses secara umum. Dan yang ketiga, keuntungan dibagi dengan pemegang saham. Yang keempat, adanya pajak perusahaan. Kedua, ada koperasi. Nah, koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Contoh koperasi yaitu KUD atau koperasi simpan pinjam, unit desa, kemudian ada KPS, koperasi pasar, dan sebagainya. Nah, dalam undang-undang sendiri yang mengatur tentang koperasi yaitu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Nah, seperti perseroan terbatas sebelumnya, koperasi juga memiliki kelebihan dan kelemahan yang dapat dilihat sendiri pada layar. Nah, kelebihannya yaitu memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal usaha, kemudian yang kedua mensejahterakan anggotanya, yang ketiga bersifat terbuka dan sukarela, dan yang terakhir setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Adapun kelemahannya yaitu sulit mendapatkan modal, yang kedua kurangnya kemampuan dalam pengurusan, dan yang ketiga daya saing yang rendah. Selanjutnya yaitu bentuk organisasi bisnis yaitu yayasan. Nah, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan dan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Jadi teman-teman, yayasan itu tidak memiliki anggota seperti PT dan koperasi sebelumnya. Nah, contoh yayasan sendiri yaitu Yayasan Peduli Kasih. Kemudian salah satu contoh yayasan di Makassar yaitu Yayasan Pendidikan Laniang Makassar. Kemudian dalam undang-undang yang mengatur tentang yayasan yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yaitu tentang yayasan. Selanjutnya kita ke bentuk-bentuk organisasi bisnis yang tidak berbadan hukum. Yang pertama ada firma. Firma adalah sebuah bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri atas anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggotanya memiliki tanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankan tersebut. Kemudian adapun kelebihan dan kelemahan dari firma yaitu dapat dilihat di layar, yaitu yang pertama mudah untuk memperluas usahanya, yang kedua manajerial yang baik, yang ketiga keputusan diambil bersama-sama, dan yang keempat pendiriannya relatif lebih mudah. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama tanggung jawab pemilik tidak terbatas, kemudian mudah bubar, selanjutnya kelangsungan perusahaan tidak menentu, yang terakhir yaitu kerugian ditanggung bersama. Selanjutnya CV atau perusahaan komanditer. CV atau perusahaan komanditer adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki atau saham yang ditanamkan kepada 2 orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari CV dapat dilihat pada layar, yaitu yang pertama modal dikumpulkan lebih besar. Yang kedua, Anda lebih mudah menerima suntikan dana. Yang ketiga, kemampuan manajemennya lebih besar. Dan yang keempat, pendiriannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan PT atau perseroan terbatas.
karena CV ini tidak berbadan hukum, jadi tidak melalui proses-proses hukum terlebih dahulu untuk mendirikan CV ini. Jadi pendiriannya itu relatif mudah. Selanjutnya kelemahannya yaitu yang pertama, sebagian anggota atau sekutu di persekutuan komanditer mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, kelangsungan hidupnya tidak menentu, dan yang ketiga, sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam, terutama bagi sekutu pimpinan. Selanjutnya ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Sedangkan pengusaha perseorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Adapun kelebihan dan kelemahan dari bentuk organisasi bisnis ini yaitu yang pertama, seluruh laba menjadi miliknya. Kemudian kepuasan pribadi tercapai, kemudian kebebasan dan fleksibilitas, dan yang terakhir sifat kerahasiaan terjaga. Kelemahannya yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas, yang kedua sumber keuangan terbatas, selanjutnya kesulitan dalam manajemen, dan yang terakhir kelangsungan usaha kurang terjamin. Selanjutnya kita ke subpembahasan unsur organisasi bisnis. Unsur bisnis yang perlu mendapat perhatian pengusaha yaitu lingkungan bisnis atau lingkungan organisasi. Lingkungan sangat besar pengaruhnya kepada efisiensi dari operasional perusahaan dan kemampuannya untuk memperoleh keuntungan. Nah, lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi, keberadaan, dan sebagainya yang menyangkut organisasi, baik bersifat internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya kita ke klasifikasi lingkungan organisasi. Nah, lingkungan organisasi itu diklasifikasikan menjadi lingkungan internal, eksternal, dan internasional. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada dalam organisasi dan secara normal memiliki implikasi langsung atau pengaruh langsung dan khusus pada perusahaan. Nah, dalam lingkungan internal ini terdapat yang pertama pemilik organisasi atau owners. Para pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya sehingga dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Yang kedua, ada sumber daya atau resource. Dalam sebuah organisasi, sumber daya yang paling berpengaruh adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terintegrasi dengan strategi bisnis berkontribusi bagi perkembangan budaya kinerja tinggi, memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang berbakat dan terampil sesuai yang dibutuhkan, kemudian menciptakan hubungan kerja yang positif antara manajemen dan pegawai serta iklim saling percaya, dan mendorong penerapan etis terhadap manajemen manusia dapat mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. Kemudian selanjutnya ada budaya perusahaan atau corporate culture. Budaya perusahaan atau corporate culture adalah sistem kuat dari norma dan sikap bersama yang berfungsi sebagai faktor homogenesisnya bagi karyawan organisasi dan disesuaikan oleh mereka. Selanjutnya ada para anggota atau para pekerja atau sering kita sebut sebagai employees. Para anggota atau para pekerja dalam sebuah organisasi merupakan unsur sumber daya manusia yang sangat dominan dalam sebuah organisasi. Karena biasanya jumlahnya merupakan yang paling besar dalam sebuah organisasi. Para pekerja inilah yang sehari-hari bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian. Oleh karena tingginya peran para anggota atau para pekerja dalam sebuah organisasi,
maka pekerja juga merupakan aset bagi organisasi. Namun, tanpa peran serta para anggota atau para pekerja ini, tujuan ideal organisasi sangat mustahil untuk direalisasikan. Kemudian, klasifikasi yang selanjutnya ada lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal adalah seluruh elemen yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi. Komponen eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Yang pertama, lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan eksternal langsung bisnis yang mempengaruhi kinerjanya karena memiliki pengaruh langsung pada operasi bisnis reguler perusahaan. Faktor mikro meliputi yang pertama ada pelanggan. Pelanggan merupakan kelompok sasaran bisnis. Kemudian ada pesaing. Pesaing adalah pelaku pasar lain yang menargetkan kelompok sasaran serupa dan memberikan penawaran serupa pula. Kemudian ada media. Media adalah saluran yang digunakan bisnis untuk memasarkan penawarannya kepada pelanggan. Kemudian ada pemasok. Nah, pemasok mencangkup semua pihak yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan bisnis untuk menjalankan operasinya. Kemudian ada perantara. Perantara terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan penawaran kepada pelanggan akhir. Kemudian ada mitra. Mitra adalah semua entitas eksternal seperti biro iklan, organisasi riset pasar, konsultan, dan lain-lain yang menjalankan bisnis dengan organisasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian ada publik. Publik mencangkup grup manapun dengan kepentingan aktual atau potensial dalam operasi bisnis atau grup yang memengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggannya. Nah, selanjutnya lingkungan eksternal ada lingkungan makro. Nah, faktor makro atau faktor lingkungan makro adalah faktor lingkungan jarak jauh yang mempengaruhi organisasi. Tingkat pengaruh yang dapat dimiliki elemen makro pada bisnis adalah signifikan karena biasanya memengaruhi industri secara keseluruhan. Nah, faktor-faktor makro diklasifikasikan dalam beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor politik, kemudian yang kedua faktor ekonomi, kemudian faktor sosial, kemudian faktor teknologi, faktor hukum, dan yang terakhir faktor lingkungan. Kemudian selanjutnya ada lingkungan internasional. Nah, lingkungan internasional merupakan lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara yang praktiknya akan mempengaruhi kegiatan perusahaan, terutama jika perusahaan melakukan kegiatan bisnis internasional, yaitu transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Nah, lingkungan internasional ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan atau ancaman bagi kegiatan perusahaan. Dia dapat menjadi peluang karena negara lain dapat dijadikan lokasi guna perluasan pasar atau perluasan jumlah pelanggan di luar negara. Peluang lain juga bisa diperoleh jika kita memerlukan pasokan bahan baku dari negara lain yang mungkin harganya lebih murah dari barang lokal. Tetapi, lingkungan internasional ini juga dapat menjadi tantangan dan ancaman karena kegiatan bisnis internasional juga melibatkan para pesaing di luar negara yang mungkin melakukan kegiatan bisnis yang sama dengan perusahaan kita, sehingga persaingan guna mendapatkan pelanggan di dalam negara maupun di luar negara menjadi ketat. Kemudian bentuk-bentuk dari kegiatan lingkungan internasional itu, yang pertama ada kegiatan ekspor-impor. Nah, kegiatan ekspor adalah kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa di sebuah negara oleh perusahaan dan menjualnya ke negara lain atau dipasarkan ke negara lain.
sedangkan impor adalah kegiatan dalam mendatangkan barang dan jasa dari negara lain atau negara luar ke sebuah negara di mana perusahaan tersebut berada. Kemudian yang kedua ada lisensi. Nah, lisensi pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi, hak paten atau aset lainnya. Sebagai kompensasinya, perusahaan yang menggunakan hak perusahaan lain biasanya diharuskan membayar hak lisensinya berupa sejumlah uang tertentu sebagaimana kesepakatan yang dibuat. Selanjutnya ada investasi langsung. Nah, investasi langsung adalah salah satu bentuk kegiatan bisnis internasional di mana sebuah perusahaan membeli sebagian atau keseluruhan aset atau melakukan investasi di sebuah perusahaan di suatu negara tertentu. Materi yang dapat saya sampaikan terkait organisasi bisnis. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nah, ucapan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmadi selaku dosen mata pelajaran etika hukum bisnis atas dedikasinya selama 1 semester ini. Terima kasih, Pak. Nah, sebelum menutup, saya teringat kutipan motivasi dari Henry Ford. Dia mengatakan bahwa saat gagal, kamu hanya perlu memulai lagi dengan cara yang lebih cerdas. Saya Ika Puspitasari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.